Halo guys, what's up? Balik lagi sama Joyska. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Video kali ini saya bakalan ngobrol sama sahabat saya nih, namanya M Hidayat. Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi nih bareng kita semuanya. Udah lama banget kita nggak collab, Jo. Kapan terakhir ya? Kayaknya tahun lalu ya? Tahun lalu, itu Tahun juga lalu. pas gua dandanin lu thrifting kan? Oh iya, waktu di New York juga Waktu itu. di Kita Williamsburg. naik kapal juga lah, Naik thrifting kapal. lah. Iya. Dan banyak lagi. Akhirnya tahun ini kita baru ketemu nih. Aduh. Sehat, Jo. Sehat, alhamdulillah. Lu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. Harusnya nih hari ini tuh saya mau ngajak Dayat itu ke pantai. Cuman nggak bisa soalnya udah kesorean ya. Pantai mana nih? Pantai Di New York ada pantai? Di New York ada pantai. Baru tahu. Biasanya cuma tanjung-tanjung aja, sungai-sungai. Ada pantai. Ada pasirnya dong? Ada. Kupikir seperti ada sih Makassar atau itu pantai tapi nggak ada pasir. Di mana? Pantai Losari. Pantai Losari. Gue sempet tinggal di Makassar loh. Tapi nggak ada pantainya, nggak ada pasirnya kan, bener kan? Ada di daerah yang lain tapi Sulawesinya, bukan di Makassarnya. Oke, maafkan. Iya, oke. Maafkan untuk warga Losari. Hanya bercanda. Buat warga Makassar, saya pernah tinggal di Makassar dari SD kelas 2 sampai SMP kelas 3. Wow, baru tahu Jo. Ya, gue sempat tinggal di sana. Emang dari bahasa beda, dari makanan beda, cuman enak gitu. Asik. Vibes-nya enak Makassar gitu. Apalagi sekarang udah modern ya, Makassar enak banget kayaknya. Bener sih. Udah. Lu ke kota mana aja yang udah selain Pulau Jawa deh? Ya, Makassar udah pernah, makanya saya udah tahu. pernah. Oh. Udah pernah ke sana, makanya yuk kita main ke pantai. Aku cariin pantainya, kok nggak ada pasirnya gitu loh. Cuma tulisan aja Pantai Losari, kita foto-foto di situ. Kita pengen main di pantai, tapi nggak ada yang bisa main, cuma buat foto-foto. Ada videonya? Ada. Udah lama sih kayaknya, udah Udah lama? SMP. Oh, gua kirain Kita main ke sana. pas lu bikin-bikinin YouTube. Oh nggak ke ada, Makassar. kalau video YouTube-nya nggak ada. Gimana kalau kita ke Indonesia, kita ke Makassar nih? Boleh sih. Iya kan? Seru kayaknya ya. Seru kayaknya ya. Yaudah nih, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin masih banyak nih di DM Instagram sama YouTube komen biasanya nanyain, "Bang, gimana sih caranya kerja di Amerika?" Wah itu kayaknya pertanyaan yang Yang sudah banyak banget. banget sih. Gimana caranya kerja di Amerika? Gimana caranya ke Amerika? Terus gimana? Apakah di sana masih aman? Apakah Apalagi- step-stepnya seperti apa? Iya, apalagi sekarang ada yang namanya tarif ya, Bener. yang Presiden Trump itu. Ya, apalagi sekarang ini emang agak susah ya, apalagi karena kebijakan Trump yang sangat banyak sekali presiden kali ini. Presiden Aduh. gokil kali ini ya. Aduh. Perang, tapi itu aku lebih suka yang ini karena apa? Dia tuh perangnya tuh bukan perang senjata ya. Beda dengan presiden sebelumnya, dia lebih menyukai perang senjata. Kalau presiden sekarang ini perangnya tuh memang perang dagang. Ya. Jadi perang dagang antara negara tuh ya kadang ada lucunya. Kemarin sempat menaikkan tarif antar negara, setiap Yeah. negara dinaikin kayak seolah-olah tuh dia yang memegang kartunya. Iya. Tapi dia nggak tahu siapa yang bikin kartunya. Padahal kartunya made in China. Tapi dia menganggap, tahu nggak peribahasa itu loh. Dia tuh seolah-olah ya saya memegang kunci dunia. Tapi Oke. dia nggak tahu kunci dunia ini dipegang atau dibuat oleh siapa gitu loh. Oh iya. Padahal makanya Cina berani melawan ya. berani melawan karena dia memang sudah negara superpower juga, menguasai beberapa aspek dari segi AI, segi ekonomi udah hebat lah. Makanya Indonesia pun juga seperti itu loh. Makanya kemarin juga sempat viral di Indonesia. Bahkan di Indonesia tuh sempat viral, negara kita juga diatur oleh Amerika. Nah, apakah Indonesia berani melawan? Yang Tentang masalah- tahu nggak? yang QRIS. masalah- QRIS. QRIS. Oh, QRIS iya, ya. oke. Jadi itu kan sistem pembayaran nasional atau Iya. GPN-nya kita pun juga di otak-atik sama Amerika. Iya. Suruh ganti, jangan pakai QRIS karena Amerika nggak bisa Nggak bisa mengetahui, kontrol. nggak bisa Iya. ngontrol gitu loh. Iya. Suruh pakai Mastercard lah atau suruh Kalau pakai nggak Visa bisa. lah. Iya, Nah, betul. ini yang akan dipertanyakan, apakah Indonesia berani melawan atau hanya mengikuti kemauan Amerika? Ini kalau benar-benar sampai mengikuti udah susah sih. Makanya Indonesia tuh harus bangga juga ya mempunyai alat pembayaran nasional seperti QRIS seperti itu. Bahkan ada beberapa negara yang mau mengikuti jejak di Indonesia atau mengambil QRIS itu. Jadi iya. pengen melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS daripada transaksi lainnya seperti Mastercard atau lainnya seperti itu sih.
udah mulai dilirik ya. Udah mulai karena dilirik, udah mulai Amerika dilirik. pun kelihatannya keganggu ya dengan hal itu ya. Itu yang patut diperjuangkan ya. Itu kalau sayang banget kalau kita sampai pasrah mengikuti kemauan Amerika kayak gitu sih. Jadi si tarif itu ya sepengertian gua si tarif itu adalah kalau misalkan nih baju dibuat di Cina ya yang bayar tarifnya itu bukan Cina. Yang bayar tarifnya itu tuh perusahaan yang beli baju dari Cina ya. Tapi kemarin juga sempat viral nih kayak contohnya ini nih, Apple dari mana? dari Amerika kan? Amerika Tapi dibuatnya di Vietnam, Cina. Dan kemarin karena pihak Amerika memasang tarif besar di Cina, itu 4 pesawat kalau nggak salah ya, 4 pesawat itu bakal diterbangkan dari Cina ke sini gitu loh, sebelum via tarifnya dipatenkan. Makanya itu padahal produk-produknya sini, tapi pihak Apple yang harus membayar. Iya, betul. Membayar karena memang tarif gitu. itu. Jadi imbasnya tuh kalau kita beli barang di sini, itu tuh harganya tuh jadi melambung tinggi. Benar. Misalkan kita nih mau beli iPhone yang tadinya cuma $1.000, itu bakal naik. Kena tarif sebesar misalkan Cina berapa? 40, 32, 1.400, 1.500 gitu. Kita beli iPhone-nya di sini. Makanya kemarin sempat menerbangkan 4 kontainer pesawat itu. Makanya itu, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan di Amerika, tapi barang-barang yang dibikin di luar Amerika itu kena imbasnya gitu loh. Contohnya tadi Apple itu, mereka berbondong-bondong dibalikin barang-barangnya. Ya, kayak gitu. Gara-gara kena tarif. Kena tarif itu, dia waspada aja. Gila sih. Iya. Dan banyak lagi sih sebenarnya produk-produk Amerika tapi yang dibikin di luar Amerika. Karena emang satu ya, biaya produksi di sini itu sangat mahal. Terus biaya bayar labornya juga mahal. Yang paling murah tuh kenapa? Karena kayak China, kayak Filipina, Thailand, Indonesia itu labornya emang murah gitu loh. Emang murah, sangat murah. Bahkan banyak sekali perusahaan sport di sini, seperti kayaknya misalnya Nike, Adidas. Kalian coba deh, kalau kalian beli di sini itu rata-rata itu terbuat dari Indonesia. Made in Indonesia, tapi nggak dijual di Indonesia. Betul. Tapi kalau kita di Indonesia, kita barang-barang sport itu made-nya Vietnam, ya. Nggak bakalan sama. Jadi mereka tahulah yang bagus gitu. Makanya kalau saya nyari-nyari barang nih, di video-video saya yang nyari barang, itu tuh kalau nemu kayak misalkan kaos official, jersey official MLB baseball misalkan. Itu tuh rata-rata kayak 80-90% itu made in Indonesia ya. Olahraga dari basket, mau baseball, mau olahraga apapun itu terbuat dari made in Indonesia. Bahkan kemarin aku ke Dodger Stadium itu, yang store-nya asli, 80% dari Indonesia kan? Baru sisanya Vietnam. Itu dari store aslinya, kalian bisa cek sih, aku udah liatin. Karena emang manufaktur di Indonesia tuh emang segitu bagusnya. Tapi nggak dijual di Indonesia gitu loh. Sayangnya nggak dijual di Indonesia, makanya tuh kayak gue beli barang buat dijual lagi kan di Indonesia. Itu tuh kayak, lah kok gue beli barang dari Indonesia juga gitu loh. Makanya kayak orang-orang kan ke luar negeri, wah oleh-oleh nih dari luar negeri, ternyata made-nya Indonesia kayak gitu loh. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya udah, kita ngobrolin soal yang pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama orang-orang. Bang, gimana caranya kita bisa kerja di Amerika? Jadi perusahaan Amerika ini mesti tahu lu eksis, mesti tahu lu nyari kerja. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kalau kalian mau cari kerja di Amerika tuh bisa online, bisa terus online ke perusahaannya langsung ya, bukan melalui agen-agen kayak gitu ya, karena banyak juga agen-agen yang tukang tipu kan. Benar. Jadi banyak banget yang scamming kayak gitu, banyak juga. Searching di online, perusahaannya apa sesuai dengan pendidikan, misalkan cyber security misalkan, computer science misalkan. Lu nyari di online yang cari perusahaan Amerika yang cari lulusan computer science. Nah, dari situ lu ngelamar lah, kirim email. Biasanya kirim email. Jadi kalau di Amerika tuh apa-apa tuh email.
berbicara secara profesional itu via email. Ya. Apa-apa email, apa-apa email. Kalau enggak mail, surat. Karena apa-apa di sini kalau misalkan ke surat dari ke kita mau ngobrol sama pemerintah misalkan Masih itu via melalui surat. Masih via surat. Iya kan? Enggak telepon, enggak internetan, enggak chatan gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi nah, setelah kalian udah searching, udah dapet nih misalkan kerjaannya, mereka lagi butuh nih, mereka lagi hiring si perusahaan itu kan. Nah si perusahaan itu nanti dia bakalan ngobrol sama lawyer. Satu perusahaan pasti punya lawyer, semuanya punya lawyer. Perusahaan-perusahaan gede terutama itu pasti punya lawyer. Nah si lawyer itu nanti yang ngurusin sponsorship kalian untuk datang ke Amerika. Kok ribet banget? Ya emang begitu. Emang begitu, emang ribet. Misalkan ada yang nanya itu biayanya berapa ya? Biayanya tuh ya sekitaran 15.000. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 200 juta. 200 juta. Nah, itu kalau misalkan kalian mau lewat sponsorship dari perusahaan dan nunggunya berapa lama nih sampai ke Amerika itu biasanya sekitar 2 tahun biasanya. Jadi nggak langsung. Jadi emang nggak segampang itu guys. Jadi ya lebih enak kalian punya koneksi misalkan di Amerika gitu loh. Butuh ini. Ya udah nanti si orang koneksi itu dia yang ngurusin ke lawyer buat ngurusin sponsorshipnya. Entah itu pakai visa, entah itu pakai green card dan sebagainya gitu. Emang nggak segampang itu guys. Jadi yang komen-komen kayak Bang, gimana caranya kerja di Amerika? Kok susah banget? Emang susah gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Pasti ya. Maksudnya kita mau kerja dimanapun pasti ada step by stepnya lah. Mau dimanapun gitu loh. Mau termasuk di Indonesia pun itu juga kita pasti ada kriteria dari perusahaannya seperti itu. Yeah. Tapi kalau umur di sini nggak ada ya. Nah, enaknya di sini nggak ada diskriminasi umur, diskriminasi bentuk tubuh. Bahkan pramugari kalau di Indonesia tuh udah bodinya atau apa harus seperti itu. Perfect. Kalau di sini tuh mau gendut, mau punya tato, mau kerjaan apapun itu nggak masalah. Enaknya di sini. Maksudnya negara-negara kayaknya di Eropa pun juga boleh seperti itu loh. Iya. Yeah. Cuma di Indonesia yang umur 27 udah expired, udah dihitung. Katanya katanya mau dihapuskan umur semoga aja jadi ya. Jadi nggak ada lagi batasan umur untuk kerja di Indonesia gitu. Karena ya emang begitulah seharusnya gitu. Jadi orang-orang yang tua yang masih semangat kerja itu masih bisa kerja dan masih bisa menghasilkan gitu buat keluarganya gitu. Di sini bisa tuh menemukan kayak umur 80, 70 itu masih kerja di supermarket, mau kerja dimanapun masih banyak. Terus di sini tuh enaknya nggak ada senioritas. Ya. Kalau di Indonesia kan senioritas tuh bener-bener kental banget kan ya. Siapa yang lebih lama itulah yang dihormati kan biasanya kayak gitu. Nah kalau di sini tuh beda. Di sini tuh kayak siapa yang lebih jago itu yang dihormatin. Misalkan nih Dayat udah 5 tahun di perusahaan, terus gue datang kucuk, tapi gue lebih jago nih dari Dayat misalkan. Yang dihormatin adalah gue, dan yang naik duluan pangkatnya ya gue juga. Karena tergantung skill yang dilihat. Betul, tergantung skill, bukan tergantung umur atau lamanya dia bekerja di satu perusahaan gitu. Iya sih. Dari lu gimana ya? Cara kerja di Amerika gimana sih gitu? Kalau dariku ya kalau kita satu sponsor, kalau emang udah dapat sponsor itu paling gampang. Yeah. Kalau kedua, kalau kita emang nggak ada sponsor, kita ini aja kayak aktif di LinkedIn aja. LinkedIn ya? Ya, itu kita aktif di situ. Kita bikin project, ntar pasti akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke Amerika, kita pakainya Indeed tuh, karena Indeed kan yang dipakai di dalam USA. Kalau di luar USA itu pakainya yang aplikasi tadi itu. LinkedIn ya? LinkedIn itu, kayak gitu. Dan bikin CV kayak gitu. Iya, bikin aja, pasti bakal dilirik lah project-project kita seperti itu. Kayak gitu. Misalnya kalau udah masuk sini juga lebih enak aja. Lebih enak karena kita lebih gampang ya bisa ketemu langsung, interview langsung seperti itu. Iya. Tapi untuk saat ini kan kayaknya masih
kayak imigran tuh kayak lagi was-wasin sama kebijakan Trump saat ini ya. Oh benar. Karena emang lagi gencar-gencarnya Trump ini mau mengusir orang-orang yang nggak punya surat-surat tuh. Oh iya betul. Makanya sekarang aja WNI aja udah 5.000-an orang yang sudah dideportasi. Oh iya. Untuk WNI sendiri. Kalau paling banyak tuh pasti Meksiko itu. Makanya itu banyak yang tanya apakah sekarang masih aman? Aman sih aman ya aman, cuma kalau kita nggak punya surat-surat ya pasti tetap was-was lah. Tetap was-was. Apalagi kota-kota besar seperti New York, daerah timur seperti itu. Kalau mau di ini ya mending pedesaan lebih aman tuh pasti. Pedesaan. Langsung mereka butuh populasi juga gitu. Iya benar sih. Kayak gitu. Iya sih. emang lagi di gencar-gencarnya. Mereka lagi nyari-nyari apa yang nggak punya ini ya, yang nggak punya surat-surat. Kalau mau pengen dapetin permanent resident ya bisa berbagai cara, kayak misalnya kalian bisa ikut lottery green card. Ya. Apalagi sekarang ini lagi pengumuman nih, kemarin kan daftarnya November tuh. Ya. Kalau lottery green card kan tiap tahun tuh. Ya. Daftar November, diundi di Mei gitu kan. Iya, bentar lagi ya. Oh, hari udah bulan ini ya. Bulan tanggal berarti besok tanggal 3 hari Okay. ini, tanggal 3 hari ini. Ya. Dan itu selama sebulan juga. Jadi itu beruntung-beruntungan, tapi ada beberapa negara yang sudah di blacklist kan karena kebanyakan populasi. Tapi Indonesia masih bisa karena dikit lah istilahnya, masih dikit. Masih minoritas ya. Masih minoritas di sini. Jadi Amerika sebenarnya butuh orang-orang Indonesia juga. Sebenarnya orang Indonesia di Amerika tuh rajin-rajin loh sebenarnya. Banyak kok, daripada ya mohon maaf ya orang Amerikanya asli ya. Mereka tuh biasanya agak males ya. Makanya banyak yang homeless itu adalah orang-orang Amerika karena mereka nggak mau kerja. Ya, tapi homeless di sini dibayar loh, dapat duit. Iya, enaknya tuh gitu. Mereka citizen tetap dapat duit, tapi ya mereka jadi malas cuma buat beli obat-obatan, udah kayak gitu doang. Iya, hidupnya ya gitu aja gitu, nggak beres-beres ya. Jadi gitu ya buat teman-teman yang nanya, Bang gimana sih caranya kerja di Amerika ya gitu, salah satunya seperti itu, entah dari sponsor, entah dari misalkan green card lotre, terus misalkan dari green card itu kalian bisa datang ke sini, habis itu kalian bisa nyari kerja kayak siapa Teddy ya, Teddy banyak sih orang-orang Indonesia yang dapat lotre green card. Iya, jadi untung-untungan yang niat malah nggak dapat. Yang nggak niat coba-coba malah dapat. Yang malas-malesan bodo amat, yang penting dapat akhirnya. Jadi ya kita kalau yang udah nyoba misalkan nyoba 6-7 kali, dicoba terus siapa tahu keberuntungan ada di lain waktu gitu. Jadi jangan nyerah, jangan kesel, udah cobain aja. Tapi yang nggak usah diharap-harapin juga, biarin aja gitu loh. Yang penting kita udah daftar gitu. Iya kan? Jadi ya gitu ya, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Karena memang prosesnya apalagi untuk sponsorship itu emang waktunya lama dan nggak sembarangan perusahaan mau sponsorin orang gitu. Jadi harus emang yang berskill, harus emang yang ini itu gitu. Ada juga kok visa yang untuk khusus orang yang berskill. Misalkan Anda YouTuber bisa dapat visa O yang spesial skill itu, bisa dapat visa O, bisa mungkin kerja di sini untuk tinggal di sini juga bisa kayak gitu. Banyak sih macamnya. Kerja di Amerika enak nggak? Kalau dibilang enak ya enak ya. Pasti di semua tempat tuh pasti ada enak nggak enaknya. Tapi menurutku kalau enaknya di sini itu karena ya kita penghasilannya emang gede, pengeluarannya pun juga gede banget. Iya. Tapi yang aku suka dari sini adalah savingnya. Jadi kita bisa nge-saving itu sekitar 40%. Kalau di Indonesia kita gajian terus ngeluarin duit, itu kita cuma nge-saving cuma berapa persen sih, 10% aja. Dan itu pun diulang kayak gitu. Kalian nggak bisa buat liburan lah, kesana kemari lah. Jadi emang kerja, hidupin keluarga, makan, tidur, kerja, lagi keluarga, makan, tidur. Seperti repeat itu. Ya? Repeat gitu. Lagi, nggak ada waktu buat refreshing otak gitu lah. Yeah. Dan saving di sini tuh emang lumayan gitu loh. Iya, jadi memang living cost di sini juga emang gede ya. Kalau misalkan enak nggak enak ya, di mana-mana pasti ada enak dan nggak enaknya gitu. Iya, benar. Cuma yang nggak enaknya ya kita di sini emang benar-benar fokus buat kerja. Terus kalau buat pensiun sih aku kurang enak karena emang ya satu keamanan gitu. Yeah. Karena terlalu crowded, kriminalitas di sini juga terlalu tinggi, homeless juga banyak. Mending kalau keamanan dan kenyamanan enak di Indonesia. Kalau buat masa tua atau di negara-negara lainnya boleh lah. Tapi kalau buat nyari duit ya tetap masih enak sini gitu loh. Misalkan gua kan
kayak buka restoran kan, ada employee. Gue pernah nanya employee gue kan, lu suka nggak kerja di sini? Terus dia bilang, ya tergantung bosnya. Dia bilang orang Meksiko nih kebetulan. Ya tergantung bosnya. Kalau misalkan bosnya enak, ya gue enak. Tapi kalau misalkan bosnya nggak enak, ya gue pasti cabut. Jadi loncat-loncat gitu kerjanya. Gitu. Jadi itu juga, ya gue berusaha sih menjadi bos yang baik ya. Jadi ya bayaran nggak kurang kayak gitu. Ya kalau misalkan di average berapa sih kayak UMR-nya tuh? Tergantung ini ya, state kan? Tergantung state ya. Mungkin sekitar 3.000, 4.000 mungkin. 3.000, 4.000. Kalau dirupiahin tuh sekitar 50-an, 60-an juta ya. Ya guys, 50-60-an juta guys. Kalau itu untuk yang kerja minimum. Kerja ini ya, itu kerja apa namanya? Kerja kasar. Serabutan. Kasar. Iya, kerja kasar. Ya. Kerja kasar aja udah dapat kayak sekitar 50 jutaan. Paling ngeluarin kan sekitar 20-30 dan kita masih bisa save berapa persennya. Nah, Amerika itu kalau misalkan semakin tinggi pendidikannya, semakin gede gaji per jamnya. Iya. Makanya dilihat tuh dari pendidikannya itu. Ya, pendidikan makanya nomor 1 kalau misalkan di Amerika ya, kita ngomongin Amerika. Kalian mau GPA-nya tuh atau IPK-nya tuh berapapun, kalau kalian lulus, gajinya tetap gede. Ya. Yang dilihat bukan itunya. Yang penting kalian lulus, bisa dari universitas mana, itu dilihat. Ya. Jadi kayak misalkan contoh nih, restoran di gua aja 1 jam $15. Itu tuh minimum paling bawah guys, itu tuh minimum. Nah kalau misalkan kalian sekolah, misalkan kalian lulusan computer science misalkan, atau misalkan political science, itu sejamnya itu bisa kayak 20, 25, 35, bahkan mungkin bisa sampai 40 sejam. Jadi makin tinggi pendidikan, makin juga gaji per jamnya guys, gitu guys. Nah, ini pembahasan yang terakhir nih ya. Kemarin ada sempat hashtag kabur aja dulu. Jadi kalau misalkan kalian lebih milih tinggal di luar negeri, katanya dibilang kurang nasionalis. Ya. Itu bukan kata saya ya. Pasti ada videonya, udah pada tahu ya. Maksudnya tanggapan lu gimana sih kayak gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang nasionalis ya enggak juga. Kita sejauh-jauh manapun kita pergi, tetap kita tuh kangen sama Indonesia gitu loh. Tapi apa yang bisa diharapkan di Indonesia? Kita cinta sama Indonesia, tapi tidak cinta dengan pemerintahannya gitu loh. Banyak kayak gitu orang-orang kayak gitu. Iya. Kita tetap suka sama Indonesia, kita kangen dengan masakan-masakan Indonesia. Kita cinta. Kalau dibilang nasionalis, mereka yang lahir dan besar di Indonesia pasti bakal kangen sama Indonesia. Setuju sih. Itu pasti. Tapi apa yang didapatkan di Indonesia? Gitu loh. Itu masalahnya itu. Didapatkan dan diharapkan mungkin. Diharapkan. Mungkin yang bilang Indonesia bakal menjadi apa ya? Superpower atau emas Indonesia emas 2045. Itu pertama banyak yang meyakinkan, tapi akhir-akhir ini apa? Banyak yang tidak yakin Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dengan SDM yang seperti itu, dengan pemerintahan yang seperti itu, kebijakan-kebijakan yang mulai aneh. Sayang banget sih itu. Padahal Indonesia itu kaya tuh dibilang kaya ya kaya banget gitu loh. Yeah. Dari SDA-nya, dari SDM-nya. Itu kaya banget. Populasinya banyak. Yes. Emas banyak, sumber daya alamnya banyak banget. Tapi tidak bisa mengelola. Itulah korupsi di mana-mana. Kalau kita tidak bisa memberantas korupsi itu, at least penyitaan lah atau itu Indonesia bakal bisa. Itu bakal bisa. Kalau korupsi belum bisa di ini, Indonesia nggak bakal bisa maju. Kayak Cina, Korea Utara atau negara-negara lainnya, mereka bisa maju karena mereka berani memberantas orang-orang yang korupsi, ngambilin duit-duit negara gitu loh. Bahkan kita nggak tahu nih. Kemarin kan sempat viral tuh, atau sempat terbongkar Timah, terus beberapa perusahaan lainnya korupsinya bukan miliaran lagi, sudah triliunan, bahkan kuadriliun. Kemarin kerugian ya? Iya, kerugian. PT mana itu yang sempat naik turun dengan Pertamina, lalu ada Pertamina kan 1,1 triliun ya.
Kuadriliun. Kuadriliun, ya. Ya, terus ada lagi PT apa itu yang sampai 4,6 kuadriliun. Itu gila banget kan? Ya, kerugian ya, Duitnya total kerugian. Indonesia. Iya loh. Itu kalau dibangun itu udah Indonesia pasti ke aspal semua, jalan lah, kebangunan. Iya sih. Ini coba dikasih, itu pun kalau dibagi dengan berapa ratus juta penduduk Indonesia itu udah kaya semua Indonesia, nggak ada yang miskin. Oh iya, benar. Itu kan sempat dihitung Udah tuh. dihitung ya? Sempat dihitung kalau dibagiin 1 T atau berapa itu Per orang. makmur semua. Sampai gitu ya. Iya. Gila. Makanya itu kalau buat kabur dulu sih aku setuju. Apa yang diharapkan gitu loh. Kita cari duit aja di luar negeri. Terus mungkin buat kemana terserah Iya. kita gitu. Jadi ya thank you itu ya. Pendapatnya gua setuju sih kalau pendapatnya DRT, karena memang Indonesia sekarang ya bisa dibilang negara kaya, tapi mungkin sistemnya tuh sistemnya tuh kayak nggak kuat gitu. Jadi orang-orang tuh bisa tembus dengan sistem itu gitu. Sistem di sini tuh maksudnya hukumnya gitu. Ya hukum aja. Mau dibayar berapa? Tembus gitu. Tembus gitu. Jadi gue bingung. Jadi kalau di Amerika gue bukannya ngebandingin ya. Kalau di Amerika kita mau ngelanggar, takutnya luar biasa nggak? Takut banget. Takut kan? Tapi kalau Indonesia masih bisa nggak takut. Kenapa ya? Aneh. Ya. Apa sistemnya kurang kuat kah? Apa Karena hukum bisa dibeli lah atau gimana? Ya sayang sekali gitu loh. Jadi kalau menurut gua, kalau misalkan kabur aja dulu itu tergantung individu masing-masing ya. Kalau misalkan dia kaburnya memang buat mendukung kayak keluarganya, orang tuanya mau dibiayain sama dia karena nggak ada orang lain lagi, iya gue setuju dong, dia harus kabur dulu gitu. Karena itu merupakan suatu percepatan menurut gua. Kalau misalkan dia ke Amerika, misalkan ke Amerika kerja dan sebagainya, dapat 50 juta. Nah, dia bisa ngirim ke orang tuanya tuh ya 30 juta, mungkin bisa ngirim ke orang tuanya happy, orang tuanya semangat, atau istri anaknya happy. Tapi ujung-ujungnya kemarin kan juga sempat bilang tuh, ya udah kabur aja kemana. Tapi mereka kayak duitnya itu bakal berputar di Indonesia gitu juga loh. Karena ya nanti ke pajak juga nggak sih? Ke duitnya ke Indonesia. Ke Indonesia juga, karena siapapun yang tinggal di luar negeri menurut gua ya, entah Dayat atau gua, itu pasti kita ngirim uang ke Indonesia pasti. Entah itu buat orang tua, entah itu buat keluarga kita, atau buat siapapun, buat ngedukung keluarga kita kan, karena siapa yang mau nolongin ya? Nggak akan ada yang mau nolongin ya. Jadi mentalnya tuh udah di sana gitu, udah kayak ini nggak bakalan ada yang nolongin gua nih. Jadi gue mendingan kabur aja dulu. Nah mungkin kesana maksudnya gitu, bukan kabur tidak nasionalis ya, justru kebalik gitu. Nasionalis ya kita tetap nasionalis, makan aja kita masih pengen nyari masakan Indonesia ya nggak sih? Jadi ya kalau dibilang nasionalis sih saya kurang setuju ya. Jadi ya gitu sih. Udah kali ya, gitu aja ya. Thank you ya udah ngobrol-ngobrol soal tarif. Kerja di sini sama gimana cara kerja di sini. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga ada ngerti, memang susah sekali kalau untuk kerja di Amerika melalui sponsor, itu memang susah dan lama dan mahal. Ya, jadi memang nggak segampang itu guys. Oke? Ya. Oke, lu ada pesan buat teman-teman? Enggak, udah itu aja Coba ya. Ya udah guys, jadi gitu aja videonya. Jangan lupa guys, kita sebentar lagi 100.000 subscriber, bilangin dong ya. Oh iya. 100.000 subscriber susah banget nih. 10.000 lagi ya. Buruan subscribe, bentar lagi 100.000. Gas, subscribe. Gas. Kita 10.000 lagi. Giveaway ya. Giveaway. Saya bakalan ada giveaway buat kalian guys yang udah subscribe ya. Jadi ya silakan subscribe kalau belum subscribe, oke? Gitu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Joeska dan Emi Dayat. Kita ketemu di video selanjutnya. dadah.